Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian semakin edan dan brutal. Dunia One Piece semakin panas, sepanas motor baru tetangga. Namun di sini yang sangat menarik adalah perebutan harta tersebut. Ini semua diakibatkan oleh Road Buggy yang ingin mencari One Piece atau mendapatkan One Piece, yang padahal di belakang Buggy ada Crocodile dan Mihawk sebagai ketua dari Cross Wheel. Namun yang sangat menarik di sini adalah tujuan dari Crocodile adalah untuk membuat atau membangun sebuah negara utopia bersama Mihawk. Memang di sini Buggy semena-mena ingin mendapatkan One Piece tanpa ada izin dari Crocodile ataupun Mihawk. Tetapi yang sangat menarik juga dari ucapan Buggy tersebut adalah sepertinya negara yang diinginkan oleh Crocodile akan semakin baik jika Crocodile juga mengklaim One Piece. Dengan mendapatkan One Piece, maka Crocodile atau tujuannya akan semakin baik, bagus, besar, berurat dan panjang. Memang di sini akan berbeda jalur dengan banyak orang yang ingin mendapatkan One Piece, tetapi yang jadi masalah adalah siapa yang akan mendapatkan One Piece. Jika seorang Luffy yang mendapatkan One Piece, maka Crocodile cukup bisa mendirikan negara utopianya. Namun jika si goreng patut Kurohige yang mendapatkan One Piece, maka secara tidak langsung tujuan dari Crocodile atau Mihawk ini akan terlambat atau akan mendapatkan masalah yang sangatlah besar. Memang untuk kita semua sudah mengetahui bahwa yang akan mendapatkan One Piece adalah Luffy, karena Luffy adalah pemeran utama. Tetapi dalam dunia One Piece itu sendiri, mereka tidak mengenal mana karakter utama dalam series ini. Mereka memandang setiap orang yang sama berlomba-lomba mencari One Piece, namun di akhir tetaplah Luffy yang akan mendapatkannya. Maka di sini saya cukup yakin bahwa Crocodile ataupun Mihawk, bahkan Buggy sekalipun juga akan terlibat dalam pencarian One Piece. Crocodile bisa saja menggunakan segudang cara licik untuk mendapatkan harta karun tersebut. Namun akan banyak sekali tantangan yang akan dihadapi oleh ketiga orang ini. Yang utama atau misi untuk mendapatkan One Piece, Cross Wheel akan bentrok dengan beberapa pihak yang sangatlah berbahaya. Contohnya adalah Akagami dan Kurohige. Jika Crocodile berhadapan dengan Akagami secara langsung, maka dipastikan Crocodile akan tamat riwayatnya seperti Kid kemarin. Namun jika Crocodile main cantik menggunakan strategi, mungkin bisa saja Crocodile ini mendapatkan beberapa salinan dari Road Poneglyph. Namun jika Cross Wheel terlibat bentrok dengan Akagami, maka yang akan bernegosiasi atau berhadapan dengan Akagami adalah Mihawk. Hanya Mihawk lah yang mengetahui Akagami seperti apa, dan begitupun dengan sifatnya. Dalam pemikiran saya, jika Akagami berhadapan kembali dengan Mihawk, mereka sepertinya tidak akan bertarung habis-habisan. Tetapi masing-masing dari mereka akan mengobrol santai dan membicarakan hal apa yang sepertinya akan terjadi, terutama soal si goreng patut penghuni kerak neraka yaitu Kurohige. Karena di sini Mihawk hanya ingin hidup tenang, tetapi jika si goreng patut mendapatkan One Piece, maka hidup Mihawk juga akan terusik oleh Kurohige. Sebenarnya Mihawk sudah tidak ingin bertarung lagi, dan orang ini hanya bertahan tanpa mencari sebuah masalah. Namun di sini juga yang sangat menarik adalah Kurohige ini ingin menjadi raja bajak laut atau mengklaim One Piece, maka Kurohige akan mendapatkan masalah yang jauh lebih besar. Tidak hanya dengan Luffy atau Akagami, bahkan Mihawk atau Cross Wheel, bahkan pihak revolusi atau angkatan laut juga akan membantai Kurohige dengan serangan beberapa kelompok besar. Di sini juga saya berpikir bahwa Kurohige akan mendapatkan masalah lebih besar dari apa yang didapatkan oleh Roger. Tujuan Kurohige ingin menjadi Im Sama itu sendiri atau menjadi raja dunia. Maka secara tidak langsung Kurohige menyatakan perang kepada seluruh dunia. Namun yang jadi masalah di sini, apakah Kurohige akan sanggup melawan atau setidaknya menahan serangan dari berbagai macam kelompok kecil ataupun besar? Akan banyak sekali yang mengusik atau melawan Kurohige dari beberapa aspek. Namun dalam pemikiran saya bahwa Kurohige ini tidak akan sanggup menahan banyak masalah dari beberapa kelompok kuat, bahkan pemerintah dunia ataupun Marine. Kita juga jangan meremehkan Marine yang sekarang, karena Marine juga memiliki banyak sekali orang kuat atau memiliki potensi yang sangatlah baik dalam beberapa bidang. Banyak sekali orang-orang kuat dari Marine memiliki skill atau keterampilan di bidangnya masing-masing. Ini akan semakin menarik jika kesatria suci juga ikut terlibat dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kita juga akan melihat banyak sekali pihak yang saling serang dan mewaspadai satu sama lain, entah dari aliansi ataupun para Yonko itu sendiri. Karena dalam kasus ini Mihawk dan Crocodile juga berbicara bahwa jangan percaya kepada siapapun di dunia ini. Maka kesimpulannya, jika benar-benar si goreng patut penghuni kerak neraka yang mendapatkan One Piece di pulau terakhir, maka Kurohige akan melawan. Yang pertama adalah Luffy, yang kedua adalah Akagami, yang ketiga adalah Cross Wheel, Marine, Gorosei, pasukan revolusi, Saint Pigerland, Garling. Bahkan akan jauh lebih besar dan lebih banyak dari apa yang saya sebutkan tadi. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request, sok aja nanti sama saya dibahas.
Ya, jadi seperti itulah menurut saya. Di sini saya berpikir bahwa kemarin kan si Bagi ini berbicara bahwa dia juga harus mengklaim atau mendapatkan One Piece atau sampai ke pulau terakhir ya, tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu dari si Crosswill atau si Crocodile ataupun Mihawk ya. Yang padahal di sini sebenarnya si Mihawk ini juga tidak ingin mendapatkan sebuah masalah atau ingin bertarung dengan banyak orang gitu ya. Si Mihawk ini hanya ingin hidup santai dan menikmati hidupnya gitu ya. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah tujuan dari Crosswill itu sendiri adalah menciptakan negara utopia atau seperti apa yang direncanakan oleh si Crocodile. Kalau misalkan si Kurohige ini yang mendapatkan One Piece atau mengklaim One Piece di dunia ini, maka secara tidak langsung tujuan dari Crosswill itu akan terganggu gitu ya. Beda kalau misalkan si Luffy yang mendapatkan One Piece, mungkin tujuan dari si Crocodile atau si Mihawk ini mungkin bisa terrealisasikan atau menjadi kenyataan gitu ya kalau misalkan si Luffy yang mendapatkan One Piece. Karena di sini si Luffy tidak akan itu tidak tertarik dengan sebuah politik atau kepemimpinan atau menjadi seorang raja gitu ya, seperti kelompok-kelompok bajak laut yang lainnya gitu. Tetapi beda gitu ya kalau misalkan si Kurohige ini yang mendapatkan One Piece, maka si Kurohige ini akan mendapatkan sebuah masalah yang lebih besar dari Roger itu sendiri atau raja bajak laut gitu ya. Jadi dalam pemikiran saya, kalau misalkan si Kurohige ini mengklaim One Piece atau mendapatkan One Piece dan ingin menjadi raja dunia seperti Im Sama, maka si Kurohige ini akan mendapatkan masalah yang jauh lebih besar dari Roger itu sendiri gitu ya. Karena si Roger juga harus kita perhatikan bahwa si Roger menjadi raja bajak laut kan tidak ada masalah seperti yang sekarang gitu ya. Tidak ada seperti adanya Yonko atau si Roger ini tidak terlalu bermasalah dengan beberapa pihak juga gitu ya. Karena yang hanya si Roger dan kawan-kawannya atau beserta kru-krunya yang tahu bahwa ada potensi yang namanya pulau terakhir atau One Piece gitu ya kan. Karena One Piece ini tuh diketahui setelah si Roger ini sampai ke pulau terakhir, selain si Roger saat itu atau masa itu tidak ada yang tahu gitu ya bahwa One Piece ini atau pulau terakhir ini ada gitu ya. Jadi hanya si Roger aja dan krunya masing-masing atau beberapa orang seperti Marine atau Gorosei ya terutama yang mengetahui bahwa di pulau terakhir ada One Piece gitu ya. Beda gitu sama sekarang. Jadi otomatis kalau misalkan si Crocodile ataupun siapapun di dunia ini yang mendapatkan One Piece, maka akan mendapatkan masalah yang jauh lebih besar dari si Roger gitu ya. Wajib mantap pokoknya. Ini kalau misalkan dibahas benar-benar gitu ya dari ucapan si Pegapang ini gitu ya, bahwa dunia ini akan ditentukan oleh siapa yang mendapatkan One Piece atau harta terakhir ini gitu ya, harta karun tersebut gitu. Karena beda orang yang mendapatkan One Piece, beda juga jawaban yang akan diterima atau didapatkan gitu ya menurut saya gitu ya. Jadi kalau misalkan si Luffy yang mendapatkan One Piece, oke lah gitu ya, perubahannya akan menjalur kepada arah yang lebih baik gitu ya. Beda kalau sama si Kurohige yang mendapatkan One Piece, otomatis si Kurohige ini akan menghancurkan dunia atau pemerintah yang dibangun sekarang sama si Im Sama gitu. Tetapi yang jadi masalah di sini, apakah si Kurohige ini mengetahui bahwa di dunia ini ada si Im Sama gitu ya? Apa hanya mengetahui bahwa si Gorosei ini otoritas tertinggi atau tidak gitu ya? Karena si Kurohige ini juga belum diketahui asal usulnya dari mana gitu ya. Hanya diketahui juga bahwa si Kurohige ini berasal dari sebuah negeri yang beriklim salju ya. Tidak diketahui seperti apa, dan di sini juga apakah si Kurohige ini ada 3 kepribadian, 3 nyawa, 3 jantung atau seperti gimana gitu ya. Karena ketika bertarung dengan si Shirohige ya, ketika itu si Marco ini juga berbicara atau si Bagi gitu ya, saya lupa, berbicara kepada si Teach ini atau si Kurohige itu bukan dia tapi mereka gitu ya. Kenapa ada ucapan mereka? Kalau misalkan berbicara ucapan ada kata mereka, otomatis tidak ada hanya satu gitu ya, kemungkinan ada 2 atau 3. Kelihatan juga dari bendera bajak lautnya bahwa ada 3 kepala ya. Apakah si Teach ini ada 3 kepala atau 3 kepribadian atau seperti apa gitu ya. Kemarin juga kan si Kurohige ini kan baru ngalahin Silau gitu ya. Orang sekuat Silau bisa dikalahin sama si Kurohige itu. Otomatis si Kurohige itu bukan orang sembarangan gitu ya. Si Akagami juga bisa terluka dan mewaspadai pergerakan dari si Kurohige. Otomatis si Kurohige ini juga bukan orang sembarangan gitu ya. Sekelas Akagami aja bisa sampai mewaspadai si Kurohige dan tidak membereskan si Kurohige gitu ya. Kenapa gitu ya si Akagami itu kalau misalkan potensi One Piece ini didapatkan oleh si Kurohige, kenapa tidak dilawan sama si Akagami gitu ya, si Kurohige-nya? Atau karena si Kurohige ini menjadi tantangan untuk Luffy atau tidak gitu ya. Aing emosi kemarin saya baru sembuh kemarin nggak bisa bikin video karena sakit 2 minggu tuh bisa cangkat acan, nggak bisa bangun acan ya saya kacau gejala tipes lagi usum
sangat menarik dalam pemikiran saya. Sebenarnya kalau dibahas lebih jauh lagi gitu ya, dari ucapan si Pegapang ini hanya sedikit gitu ya kalimat yang diucapkan sama si Pegapang bahwa dunia akan berubah atas apa yang didapatkan atau orang yang mendapatkan One Piece gitu ya. Jadi memang sepertinya masih Kurohige terlebih dahulu ya mendapatkan One Piece, kemudian tidak diperlihatkan kepada kita, dan kita akan melihat si Luffy merebut One Piece dari si Kurohige, dan kita akan mengetahui bahwa One Piece itu seperti apa dari Luffy bukan dari Kurohige, karena akan sangat namanya cemen sekali, bukan cemen sekali ya, kurang menarik gitu kalau misalkan langsung si Luffy bertarung sama si Kurohige untuk mendapatkan One Piece. Jadi menurut saya mah akan sangat menarik jika si Kurohige ini terlebih dahulu mendapatkan One Piece kemudian si Luffy. Tetapi jawaban si Kurohige ketika mendapatkan One Piece akan berbeda dengan si Roger gitu ya. Si Roger tertawa mendapatkan One Piece, si Kurohige mah kaget mendapatkan One Piece. Wah, mantap. Ya itu cuma teori ya, tapi karena memang dihubungkan dengan kemarin yang dibicarakan oleh si Pegapang, memang ada masuk akal juga gitu ya. Kalau misalkan si Crossguild ini juga akan terlibat dalam pencarian One Piece, karena akan sangat terhambat sekali gitu ya kalau misalkan si Kurohige atau beberapa pihak yang lain mendapatkan One Piece, maka tujuan dari Crossguild ini juga akan terhambat dan bisa aja hancur gitu ya. Wah, sangat menarik memang kalau ngobrol tanpa skrip mah akan panjang seperti ini, lebih enak gitu ya kalau misalkan ngobrol tanpa skrip. Beda kalau pakai skrip mah tujuan dari ucapannya nggak liar, kalau misalkan tanpa skrip mah liar, itu banyak sekali yang tidak diomongin dalam skrip gitu karena terlalu banyak sekali mengetiknya, cangkel aduh pegal kalau ngetik mah terlalu banyak kayak gini mah gitu. Jadi enakan ngobrol gini tanpa skrip gitu ya. Dan kalau misalkan saya ada salah pengucapan kata atau teori yang berlebihan, saya minta maaf ya, dan koreksi juga di kolom komentar kalau misalkan ada salah itu ini ya. Saya mah tidak anti komentar buat kalian mah, jadi masukan-masukan dari komentar kalian teh membuat saya menjadi lebih baik lagi ya. Ya itu macam teori ya, jangan terlalu serius karena One Piece ini teh sangatlah luas itu. Kalau bisa aja kemungkinan besarnya atau kemungkinan kecilnya bisa aja terjadi gitu ya, karena kita juga sama gitu ya, penikmat series One Piece adalah bajak laut itu, untuk sampai ke pulau terakhir atau mengantarkan Luffy ke pulau terakhir, atau kita juga sama ingin mendapatkan One Piece dan mencari One Piece atau mengetahui One Piece itu apa gitu ya. Jadi penikmat series One Piece mah ibaratkan bajak laut itu sendiri yang ingin sama-sama sampai ke pulau terakhir dan mengetahui One Piece ya. Ya, jadi gimana menurut kalian lah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request aja nanti sama saya dibahas. Geus garing ti korita yang ngopi hayang udud ya. Yaudahlah, salam sejahtera wanginya kolor senti. Ya udahlah, salam sejahtera wanginya kolor Selin Evangelista. Si Selin Evangelista. Goodbye, dadah.